Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Sekolah Dasar Negeri Komplek Belakang Tangsi rusak parah. Terjaring razia parkir liar, emak-emak adu mulut dengan petugas Dinas Perhubungan Padang. Nenek aniaya cucu, hingga penangkapan wanita muda oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Sungguh memilukan sekali keadaan sekolah dasar negeri di Komplek Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat. Bagaimana tidak, meski berada di jantung kota Padang, namun SD tersebut tidak layak lagi digunakan untuk tempat pendidikan generasi penerus bangsa. Ada 3 SD negeri di kompleks ini, yakni SD 01, SD 07, dan SD 11. Semua bangunan sekolah tersebut sudah rusak. Namun yang paling parah terjadi di SD Negeri 11. Mulai dari plafon yang sudah menganga dan nyaris ambruk, jendela yang tidak bisa ditutup karena kayunya yang keropos, hingga pintu ruang kelas yang terpaksa dipasangi tali agar tidak lepas. Kerusakan terlihat di semua bagian sekolah. Murid-murid tidak nyaman belajar. Mereka was-was, terutama di saat hujan. Sebab tetesan air hujan sering masuk ke ruang kelas saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Akibatnya tentu saja banyak buku siswa basah. Asifa, salah seorang murid kelas 6 mengatakan, sekolah tersebut sejak awal memang tidak layak dipakai. Namun sejak beberapa tahun belakangan, kerusakan makin menjadi-jadi, sehingga ia dan teman-temannya ketakutan belajar di dalam kelas. Jika terjadi gempa, meskipun dengan skala kecil, murid-murid pasti lari berhamburan menyelamatkan diri. Mereka khawatir menjadi korban, sebab bangunan tua yang telah berusia puluhan tahun sudah lapuk di mana-mana. Kami murid dari SD 11 Belakang Tangsi berharap pemerintah memperbaiki sekolah kami, sebab sekolah kami sudah keropos. Banyak lotengnya yang bocor. Di saat hujan, sering air hujan masuk ke kelas kami. Alif, murid lainnya, juga mengatakan kecemasannya dengan keadaan sekolahnya. Sebelum jatuh korban, pelajar tersebut memohon kepada pemerintah Kota Padang untuk memperbaikinya. Iya, saya dan teman-teman saya terancam saat belajar itu ya? Melakukan pelajaran di sekolah. Mungkin takut roboh? Dan sering kalau hujan sering hujan masuk dari atap. Sudah lama itu ya? Memang agak terganggu kami. Misalnya ada yang jatuh misalnya dari atas karena plafonnya kan sudah mulai banyak yang bolong-bolong. Sehingga kalau jatuh di atas kami lagi belajar kan nanti ditimpa anak. Nanti akan fatal juga bagi anak, keselamatan anak kami. Kemudian kalau hari hujan, kadang-kadang bocor ke bawah, kena anak yang lagi duduk, lagi belajar, jadi agak terganggu proses belajar mengajarnya. Sementara itu, Kepala SD Negeri 11 mengatakan dirinya sering kali mengajukan permohonan perbaikan sekolah ke Dinas Pendidikan, bahkan langsung ke Wali Kota Padang. Namun kedua pejabat tersebut hanya berjanji akan melihat kondisi sekolah, tapi tidak datang. Sudah sering, Pak. Sudah sering, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ya Bu ya? Ya belum. Oke. Waktu Rakernis di Bukit Tinggi kemarin, tanggal 2, tanggal 3 Februari ya Pak ya, saya juga tanya jawab dengan Pak Wali, dengan Pak Kadis, mengusulkan seperti ini juga, kata Bapak tuh, insya Allah kami akan turun dengan segera. Tapi Rakernis Februari kemarin Pak, tapi belum ada Pak turunnya.
Wali Kota Padang diminta untuk segera memperbaiki bangunan sekolah dasar negeri Blakang Tangsi tersebut. Robiha melaporkan dari Padang. Puluhan warga, aparatur sipil negara, dan polisi Kamis pagi mengikuti kegiatan donor darah yang dilaksanakan di halaman kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solo di daerah Kota Baru, Kecamatan Kubung. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun BNN yang ke-21, serta untuk memenuhi ketersediaan darah di rumah sakit umum daerah. Dengan kegiatan ini diharapkan persediaan darah bisa tercukupi. Apalagi ketersediaan darah di unit transfusi darah di Rumah Sakit Arosuka mulai menipis. Bisa membantu untuk pasien kita di Arosuka. Kami memang di UT Arosuka memang sebelum bulan puasa ini akan semakin rutin untuk melakukan turun donor. Kalau ada undangan baik di daerah lingkungan Kabupaten Solo kami akan turun, akan tapi juga nanti kami juga ada kerjasama dengan PMI Kabupaten Solo untuk melakukan kegiatan donor darah ini. Kalau untuk dengan PMI Kabupaten Solo kami juga melakukan kegiatan donor darah sampai itu ke arah selatan yaitu di Alang Panjang. Salah seorang peserta mengaku tergerak untuk mendonorkan darahnya karena rasa kemanusiaan. Mungkin karena ingin untuk mendonorkan, ingin membantu sesama. Sudah ini donor yang keberapa, Pak? 8. Yang ke-8. Menurut Kepala BNNK Solo, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun BNN yang ke-21. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solo melaksanakan kegiatan sosial, khususnya hari ini berupa donor darah, atau mengajak menghimbau baik kepada anggota BNN maupun kepada TNI, kepada Polri dan ASN serta masyarakat untuk berperan serta ya sedikit menyumbangkan darahnya untuk kepentingan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kegiatan donor darah yang dilaksanakan selama 1 hari tersebut diharapkan akan dapat memenuhi ketersediaan darah di daerah ini. Kernadi melaporkan dari Solo. Kita pada sore hari ini Sebanyak 12 tim sepak bola santri yang berasal dari berbagai pondok pesantren di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman mengikuti Liga Santri. Liga ini sebagai ajang penyaluran bakat sepak bola para santri. Liga digelar di lapangan sepak bola Padang Sago. Semangat bertanding terpancar dari wajah-wajah para santri ini. Liga santri ini juga dijadikan ajang untuk mengasah kemampuan mereka bermain sepak bola. Meski rata-rata memiliki postur tubuh yang kecil, namun lincah bermain bola. Liga santri ini digelar selama 10 hari. Kegembiraan tak hanya dirasakan para pemain. Warga dan kaum ibu pun turut bahagia menyaksikan anak-anak mereka bertanding. Layaknya sebuah tim profesional, mereka pun didampingi oleh pelatih yang selalu memberikan arahan. Para santri berharap liga ini dilakukan secara rutin setiap tahun, agar mereka bisa menunjukkan kemampuan dan bakat bermain sepak bola, sekaligus untuk bersilaturahmi. Kami berharap kompetisi ini diadakan terus-menerus untuk mengasah kemampuan kami. Kepada PSSI yang baru, Bapak Eri Thohir, supaya bisa mengasah kemampuan kami di kampung. Kayaknya selama ini anak-anak ini sudah agak mulai menurun semangatnya. Makanya sekarang kita coba mengalihkan perhatiannya atau menyalurkan hobinya. Yang laki-laki ini umumnya hobi main bola kaki. Para santri berharap liga ini dilakukan secara rutin setiap tahun agar mereka bisa menunjukkan kemampuan dan bakat bermain sepak bola, sekaligus untuk silaturahmi antar santri dan sebagai sarana penyegaran dari aktivitas rutin sehari-hari di pesantren. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ini adalah aliran sungai Batang Lembang di daerah Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solo.
Kawasan ini dinamakan Batu Barajui karena terdapat batu baronjong atau batu berajut di pinggir sungai, hasil revitalisasi sungai oleh pemerintah pusat. Beberapa bulan terakhir, tempat ini menjadi lokasi wisata mandi-mandi oleh warga. Jika musim kemarau, airnya terlihat jernih dan dangkal, sehingga banyak warga, terutama anak-anak, yang memanfaatkannya untuk mandi-mandi. Tempat wisata ini mulai dibuka sejak bulan Desember yang lalu. Awalnya, batu yang dirajut ini memang dibuat sebagai penyangga tebing dari sungai sebagai salah satu upaya mencegah banjir. Namun karena lokasinya tertata cukup indah dengan airnya yang jernih dan dangkal, akhirnya banyak warga yang memanfaatkannya untuk berwisata. Kelompok Sadar Wisata Nagari Kinari kemudian melengkapinya dengan beberapa fasilitas penunjang lainnya, seperti taman-taman untuk bersuah foto dan perlengkapan renang untuk pengunjung yang ingin mandi-mandi. Dulu ini aliran Batang Lembang ya Pak, aliran Batang Lembang Nagari Kinari. Nah dulu sungai ini salah satu yang sering kena banjir Nagari dari aliran sungai ini. Nah adalah program pemerintah untuk revitalisasi Batang Lembang. Akhirnya dibangun Batu Barajui ini, jadi berkah bagi masyarakat Kinari bisa dijadikan objek wisata Batu Barajui. Kedepan, pengelola akan berupaya melengkapi beberapa fasilitas penunjang, seperti tempat sholat dan fasilitas umum lainnya. Bahkan, rencananya di lokasi ini juga akan digelar berbagai hiburan rakyat, seperti penampilan kesenian tradisional dan beragam kuliner khas daerah. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo.